Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di akhir pekan ini di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas perkenan-Mu, kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati. Kami merindukan firman-Mu. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, untuk boleh memahami firman-Mu dengan benar, untuk terus menuntun langkah kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Maleakhi, Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Tema renungan kita ialah hari itu akan datang, bersiaplah. Manasa lasai tu alloyato, mak pasakka komi. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang tentu memiliki hari spesial dalam hidupnya. Entah itu hari di mana dia dilahirkan, lulus SMA, diterima di salah satu universitas impiannya, diterima bekerja, menikah, atau kelahiran seorang anak. Hari yang begitu berharga biasanya akan dirayakan oleh seseorang, misalnya hari ulang tahun. Sebelum perayaan hari ulang tahun itu tiba, maka akan diadakan beberapa persiapan hingga tiba saatnya semua orang bersuka cita. Saudara-saudara, hari Tuhan dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1-6 berbeda dengan perayaan ulang tahun di mana semua orang bernyanyi dan bersuka cita pada perayaan tersebut. Namun pada hari Tuhan akan datang menyala seperti perapian dan semua orang fasik seperti jerami yang terbakar habis. Hari Tuhan merupakan hari tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik. Namun tidak semua orang akan mengalami hal yang demikian. Tetapi pada hari itu orang benar akan bersuka cita dan berpesta. Bagi orang benar, hari Tuhan memberikan ketegaran dan kekuatan bagi setiap orang yang mencintai dan tekun dalam pekerjaannya, dan itulah pengharapan untuk melakukan kebenaran. Hari Tuhan akan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati orang untuk bertobat. Dalam ayat 5 sampai ayat 6. Saudara-saudaraku, untuk masuk dalam golongan orang-orang benar tentu sangatlah sulit karena penuh dengan tantangan. Namun kita harus terus berjuang
untuk mempertahankan diri sebagai orang benar, sebab hal tersebut seperti menabur benih. Walaupun banyak tantangan, benih itu akan tumbuh, menghasilkan buah. Karena itu, tetaplah menjadi orang benar untuk menyambut hari yang ditetapkan Tuhan, untuk menggenapi kedatangannya kembali ke dalam dunia. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bersukacita dan bersyukurlah kami, bahwa di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami dalam dunia ini, kebenaran firman-Mu terus menyapa kami, bahwa hari Tuhan itu akan datang. Bersiaplah. Kami mohon kiranya di dalam kami menyambut hari yang ditetapkan Tuhan untuk menggenapi kedatangannya kembali ke dalam dunia ini, kami terus hidup sebagai orang-orang benar. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami juga berdoa, kiranya Engkau senantiasa menjaga melindungi kami di sepanjang kehidupan kami, di dalam segala aktivitas kami, tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kami mohon kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, juga mereka yang sedang berduka cita, mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber kekuatan. Kiranya kami menjalani kehidupan ini untuk terus yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Kami mohon juga kiranya Tuhan senantiasa menopang, melindungi setiap orang tua kami di masa tuanya. Kiranya mereka pun menikmati damai sejahtera dan sukacita Allah senantiasa. Kami mohon juga Tuhan senantiasa menjaga, melindungi setiap pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dalam mengerjakan tugas tanggung jawab, kiranya semuanya tetap dilakukan dengan sukacita. Kami bersyukur dan bersukacita dengan saudara-saudara kami yang merayakan hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia. Demikian juga kami bersyukur atas persekutuan wanita gereja Toraja yang boleh berulang tahun ke-55. Kami percaya Tuhan bahwa perjalanan usia PWGT adalah karunia Tuhan. Karena itu kiranya setiap PWGT pun juga akan senantiasa sungguh-sungguh menghayati tanggung jawab peran kehadirannya di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kiranya PWGT pun juga akan senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Kami mohon juga Tuhan sempurnakan sukacita lewat kesuksesan keberhasilan dari setiap anak-anak Tuhan. Apa yang dicapai dalam kehidupan ini kiranya terus dihayati semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami doakan kiranya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Juga kiranya dengan semangat iman dan pengharapan kami tetap mampu semakin teguh di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan berkati pemerintah kami. Teruslah karuniakan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian sejenak kita bersama dalam renungan harian. Selamat ulang tahun yang ke-55 PWGT. Jayalah PWGT. Dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.